Hai hai hai, kembali lagi di channel saya Masluroh Elmansia. Oke, tempat berbagi, berkreasi, dan menghibur diri. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang seputar keluarga, terutama bagi kalian yang baru saja mengarungi bahtera rumah tangga. Wah, lagi hangat-hangatnya nih ya. Tapi perlu saya tekankan, saya bukan seorang ahli, akan tetapi saya akan berbicara sesuai dengan pengalaman saya pribadi dan pengalaman orang-orang di sekitar saya. Nah, kemudian saya rangkum dan ingin saya share kepada kalian, dan saya harap semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Banyak di luar sana, bisa jadi juga Anda, atau mungkin juga saya, ketika masih remaja kan pengen banget ya, wah pengen banget nikah, pengen banget nikah gitu ya, karena kita ketika itu adalah bahagia bersamamu. Nah, ketika kita melangkah ke jenjang pernikahan di awal-awal bulan pertama nih ya, itu masih tidak ada yang berbeda. Semua tentang cinta, 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 cinta. Alhamdulillah ya, kita sekarang sudah menikah. Aku milikmu, kamu milikku. Kita bahagia bersama, gitu kan? Tapi ketika sudah masuk di bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bahkan seterusnya, dan ini biasanya eh, pesona jatuh cinta itu sudah hilang gitu ya. Kita melihat pasangan itu dengan apa adanya, dengan semua kelemahannya gitu. Jadi ya mungkin pasangan kita juga sebaliknya. Dia melihat kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Pada fase ini ada tiga hal yang harus diwaspadai oleh pasangan yang baru saja menikah dalam menjalani rumah tangga. Yang pertama adalah tugas dalam rumah tangga. Nah, tugas dalam rumah tangga ini kan banyak sekali ya, mulai dari beres-beres rumah, masak, mencuci, cuci piring, dan lain sebagainya. Ketika kita masih sendiri, oke lah, fine. Kita melakukan itu semua untuk diri kita. Nah, ketika sudah menikah, orang kedua nih yang harus kita masakkan, yang harus kita cucikan bajunya, yang harus kita rapikan pakaiannya. Ketika itu rentan sekali terjadi rasa iri. Misal, ketika seorang istri mengerjakan pekerjaan rumah mulai dari masak, mencuci, cuci piring, nyetrika, melipat baju, ketika dia sudah merasa lelah, terus dia akan melihat pasangan, aku capek. Terus apa yang dilakukan pasanganku? Kenapa dia hanya duduk, main HP, minum kopi? Padahal sebenarnya suami bekerja gitu ya. Tapi ketika istri itu sudah lelah dan suami itu ada di hadapan mata, sedangkan dia tidak melakukan apa-apa, nah itu yang tampak di mata, itu yang menjadi penyebab kenapa istri itu merasa iri. Kenapa harus dia sendiri yang melakukan pekerjaan rumah? Begitu juga mungkin sebaliknya. Mungkin ada suami yang ringan tangan. Dia biasa memasak, dia biasa mencuci, dia biasa mencuci piring. Kadang istri kan seneng ya dibantu seperti itu, istri itu seneng gitu. Tapi jangan seneng dulu, tanyakan dulu sama suami, dia suka atau tidak melakukan pekerjaan itu. Jangan-jangan kita, wah alhamdulillah ya suamiku bantu ini, bantu ini, bantu ini. Sedangkan dia nanti akan melihat, kenapa semua saya yang mengerjakan, sedangkan istri saya hanya megang HP, nonton TV. Nah, solusinya adalah kita komunikasikan dengan pasangan, kita list pekerjaan rumah tangga apa saja yang kita ingin agar dibantu oleh pasangan. Nah, jadi sudah jelas sih nanti nih bagiannya mencuci itu tugas suami, misal seperti itu. Ya berarti kan kita sudah tahu dari awal nih bahwa mencuci itu adalah tugasnya suami, kecuali jika suami bekerja di luar ya. Jadi yang kita list adalah
pekerjaan rumah tangga di mana kita dan pasangan itu sama-sama berada di rumah gitu. Yang kedua adalah habit atau kebiasaan. Nah, kebiasaan nih, sebelum kita menikah, kan kita ngelihat pasangan kita itu perfect gitu ya. Jadi dia sudah tampan, maco, terus perhatian, pengertian gitu. Nah, lain nih ceritanya kalau sudah nikah. Jadi kita akan melihat dia apa adanya gitu. Pasangan kita bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga sebaliknya, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan pasangan kita. Ya, karena memang kita sudah tinggal satu atap begitu. Kalau dulu ketika sebelum menikah, mungkin ya yang ada fase pacaran, mereka akan bertemu dalam keadaan fresh, cantik, ganteng, harum. Tapi ketika kita sudah tinggal satu rumah, itu tidak terjadi 24 jam. Enggak. Ada kalanya di mana pasangan itu tidak cantik, tidak harum gitu. Nah, solusinya adalah jangan menggerutu dalam hati. Akan tetapi, apa yang kita inginkan harus kita sampaikan kepada pasangan. Misal, tolong dong kamu kalau sudah menggunakan barang-barang diletakkan kembali ke tempatnya, bisa dikomunikasikan dengan cara seperti itu. Jadi, tidak ada beban. Kalau kita hanya menggerutu, kenapa sih ini gak ditaruh lagi di tempatnya? Kenapa sih ini? Kenapa sih semuanya berantakan? Kenapa sih seperti ini? Kenapa seperti ini? Itu akan memicu stres ya, dan itu juga akan bisa memicu pertengkaran di antara kalian dan pasangan. Yang ketiga, nah ini yang paling rentan ini yang memicu pertengkaran. Apa itu? Adalah faktor ekonomi. Nah kan, ya sebenarnya ini tidak hanya untuk pasangan baru sih ya, pasangan lama juga berlaku ini. Jadi kapan faktor ekonomi itu bisa memicu pertengkaran antara pasangan suami istri, terutama bagi yang baru menikah nih ya. Ketika kebutuhan istri banyak dan penghasilan suami sedikit. Atau ketika penghasilan suami banyak tapi terlihat sedikit di mata istri. Nah, ini juga rentan memicu pertengkaran ya di antara keduanya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah jangan pernah menyinggung hal yang paling sensitif bagi suami. Apa itu hal yang paling sensitif bagi suami? Adalah mempertanyakan kemampuannya. Misal nih ya, aku mau beli bedak, kamu ada uang nggak? Dan aku mau beli baju, kamu ada uang nggak? Tidak seperti itu. Atau membandingkan kehidupan kita dengan keluarga yang lain. Enak ya, si A bisa beli emas, bisa beli baju, bisa beli ini, sedangkan aku ya terima apa adanya aja deh. Mungkin istri tidak berniat untuk menyinggung, tapi dengan perkataan seperti itu, suami bisa saja merasa tersinggung. Intinya, everything will be okay jika semua itu bisa dikomunikasikan. Nah, tapi ini ya, tidak semua orang tahu dan pintar bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan. So, kita harus selalu mengupgrade pengetahuan kita dan ilmu kita tentang bagaimana caranya mengelola kehidupan dalam berumah tangga. Nah, itu dia tadi 3 hal yang harus diwaspadai oleh pasangan, khususnya bagi kalian yang baru saja mengarungi bahtera rumah tangga. Well, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.